Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parino Haji Samae, Fakultas Ilmu Politik Hubungan Internasional. Saya akan menjawaban ujian akhir semester 5 dalam mata kuliah Ekonomi Politik Indonesia Hubungan Internasional. Dalam soal yang pertama, soalnya bagaimana dampak dari globalisasi terhadap negara? Menjawaban dari saya, apa bisa terjadi? Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara dunia melalui media cetak dan elektronik. Khususnya globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan di bidang komunikasi dunia. Ada pula yang mendefinisikan globalisasi sebagai hilangnya batas ruang dan waktu akibat kemajuan teknologi informasi. Kenapa bisa terjadi? Karena menjadi penyebab globalisasi, faktor penyebab terjadinya globalisasi yang paling utama adalah kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi terhadap negara. Bagaimana bisa terjadi? Penyebab globalisasi masih ada beberapa faktor penyebab globalisasi, yaitu pertama, kemudahan pelaksanaan transaksi ekonomi dan keuangan lintas wilayah seperti individu dari negara dari benua ASEAN dapat melakukan transaksi dengan individu di benua Eropa. Hal ini disebabkan oleh berkembang pesatnya kemajuan teknologi informasi. Kedua, kemudahan distribusi barang-barang dan jasa lintas wilayah atau negara dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat sekarang ini. Barang yang berada di negara lain dapat individu atau masyarakat dari negara seperti Indonesia melakukan transaksi pembelian ataupun penjualan. Yang ketiga, makin gampangnya kerjasama ekonomi dan terjadinya kesepakatan ekonomi antar negara. Apakah dampak selanjutnya? Berikut beberapa dampak positif globalisasi. Adanya pola hidup yang serba cepat. Pola hidup ini merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang diakibatkan oleh mengaruh pertukaran teknologi dan ilmu pengetahuan antar negara. Contoh langsung dari dampak positif globalisasi ini adalah pada pembuatan makanan dalam bidang pertanian seperti padi dan jagung, serta tanaman palawija lainnya yang semakin lama waktu panennya semakin cepat. Ada yang 4 bulan dan bahkan ada yang 3 bulan sekali. Begitupun dengan masuk teknologi dari luar negeri Indonesia, proses dalam mengerjakan sesuatu semakin cepat dan mudah. Perkembangan informasi dan teknologi yang lebih pesat dan advance. Perkembangan ini merupakan dampak positif globalisasi dikarenakan dengan adanya globalisasi, pertukaran informasi dan teknologi dapat terwujud yang akan menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat digunakan oleh manusia sedunia. Internet merupakan kunci dari pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dampak negatif globalisasi, yaitu 1. Terjadinya pengurangan tenaga kerja dan perampingan tenaga kerja ada pada sebuah perusahaan. Hal ini merupakan dampak dari globalisasi dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyebabkan penggunaan mesin dan komputer
yang akan menghentikan fungsi manusia sebagai tenaga kerja. Hal ini dikarenakan pentimbangan manusia yang kurang efisien dan terlalu banyak biaya. Kedua, individu bersifat lebih individualis dibanding sebelumnya. Hal ini dikarenakan privasi individu dalam globalisasi dapat dengan mudah terekspos bila bersifat lebih sean dibandingkan sebelumnya. Ketiga, masuknya pola hidup ataupun budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita. Dampak negatif globalisasi ini akan semakin besar apabila budaya yang masuk dapat menyerap dan dijadikan sebagai salah satu nilai dalam kebudayaan kita. Contoh, budaya barat yang mengizinkan terjadinya perzinahan akan sangat merusak moral tiap individu yang ada dalam masyarakat Indonesia. Cukup dari saya. Salah atau benar mohon maaf. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.